Dalam penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Kalau kita lihat sifatnya, sebetulnya itu sederhana, teman-teman. Sifat komutatif penjumlahan mengatakan bahwa A plus B sama dengan B plus A. Kalau kita lihat contohnya pun, ya sederhana. 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3. Jadi kalau kita tukar-tukar angka-angka di sana, itu hasilnya tetap sama. Ya, 3 tambah 5 hasilnya 8, 5 tambah 3 juga hasilnya 8. Inilah yang kita sebut sebagai sifat komutatif atau sifat pertukaran. Pun sama dalam perkalian. Nilai A kali B itu sama dengan B kali A. 4 kali 7 sama dengan 7 kali 4. Nilainya sama dengan 28. Sifat komutatif ini spesial, teman-teman. Dia hanya ada pada penjumlahan dan perkalian. Ya, karena pengurangan nggak gini. 8 kurangi 2 itu tidak sama dengan 2 kurangi 8. 8 bagi 2 itu tidak sama dengan 2 dibagi 8. 8 pangkat 2 itu tidak sama dengan 2 pangkat 8. Yang artinya komutatif itu sebetulnya suatu sifat yang unik gitu ya, yang dia itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, ini mungkin pernah kita lihat ya, dan ya siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Ya anak SD juga tahu 3 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 3. Tapi teman-teman yang harus kita pahami adalah apa sih arti dari sifat ini gitu? Seberapa penting sifat ini? Apa dampaknya? Kita coba lihat misalnya. Coba 27 tambah 36 tambah 3. Berapakah jawabannya? Apa yang akan kita lakukan untuk menghitung soal ini? 27 tambah 36. Nah, berapa tuh? 66 Kak. 66. Oke. 66. 66. 66. Wah, ini banyak ya yang menjawab 66. Geisha, Runi Anjani, Citra ya 66. Oke. Nah, cara umumnya gitu dalam menghitung penjumlahan, kita kan jumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua ya. 27 tambah 36. Hasilnya sekian, baru tambah 3. Tapi teman-teman, penjumlahan itu dia bersifat komutatif. Artinya adalah bahwa ketika kita punya 27 tambah 36 tambah 3, 36 dan 3 dia bisa ditukar tempatnya. Karena bersifat komutatif. 36 tambah 3 sama dengan 3 tambah 36. 27 tambah 3-nya hasilnya 30. Tambah 36 hasilnya jadi 66. Nah, ini gambaran sederhana bagaimana sifat komutatif itu bisa bermanfaat ya dalam melakukan penjumlahan. Ya, mungkin ini kelihatannya simple gitu ya, nggak berbeda jauh dengan kalau kita hitung satu persatu. Tapi semakin masalahnya itu kompleks ya, semakin masalahnya itu sulit, sifat-sifat sederhana seperti ini bisa sangat berpengaruh, teman-teman. Ya. Kalau kita lihat di sini sifat komutatif itu seperti hanya menukar angka saja, padahal lebih dari itu. Ketika sifat komutatif itu dikembangkan, maka bunyinya itu seperti ini, bahwa dalam penjumlahan, ya, angka dimanapun bisa pindah kemanapun. Ya. Jadi sifat komutatif itu mungkin simpel, tapi kalau kita kembangkan konsepnya, maka bunyinya menjadi angka dimanapun bisa pindah kemanapun. Contohnya gini, 4 tambah 7 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 9 misalnya. Kak, bisakah 9-nya dipindahkan ke sini misalnya? 4 tambah 7 tambah 9 tambah 1 tambah 3 tambah 5. Boleh nggak pindah ke sini? Jawabannya boleh.
Kenapa boleh? Karena berlaku sifat komutatif. Jadi komutatif itu mungkin di awal kelihatannya simpel, kayak dia itu hanya mengubah, menukar ya, menukar angka yang bersebelahan. Tapi ketika sifat komutatif itu dikembangkan, maka angka itu bukan hanya bisa ditukar dengan sebelahnya, tapi angka itu jadi bisa pindah kemanapun ke tempat yang dia mau. Jadi kalau misalnya, boleh gak sembilannya pindah ke sini? Jawabannya boleh. Apa alasannya? Alasannya adalah karena sifat komutatif. Jadi alasan kenapa 9 bisa pindah ke sini adalah 9 itu dia dilakukan sifat komutatif berkali-kali. Ya. Mula-mula dia ditukar dulu dengan 5. Kemudian ditukar dengan 3. Kemudian ditukar dengan 1. Sehingga bisalah angka 9 itu pindah ke sini. Tapi kan tidak harus pindah satu-satu. Langsung aja kalau mau kita pindahkan angka 9-nya, pindahkan saja langsung ke tempat yang kita mau. Nah, mengapa bisa pindah seperti itu? Itu adalah karena sifat komutatif. Kalau nggak ada sifat komutatif, kita nggak bisa main pindah-pindah satu bilangan ke tempat-tempat yang ada di sini. Gitu. Sifat komutatif juga berlaku pada perkalian ya, bukan hanya penjumlahan. Next adalah sifat asosiatif. Kalau komutatif itu berbicara tentang pertukaran, asosiatif itu bicara tentang pengelompokan. Bahwa A plus B plus C, ya, misal kita jumlahkan A plus B dulu, itu sama nilainya dengan jika kita jumlahkan B plus C dulu. Contohnya, 2 tambah 3 tambah 4, kita hitung dengan dua cara. Bolehkah yang dijumlahkan yang depan dulu? Ya, 5 tambah 4. Boleh, hasilnya 9. Bolehkah yang jumlahkan belakang dulu, 3 tambah 4? Boleh, jawabannya 9. Ini kelihatan hal biasa, tapi sebetulnya asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Karena kalau kita cek misalnya pengurangan, 8 kurangi 4 kurangi 2. Kita hitung dengan dua cara. Kita hitung depan dulu. 8 kurangi 4, 2. 2 kurangi 8 kurangi 4, 4 ya. Kurangi 2 hasilnya 2. 8 kurangi, nah kita hitung belakang dulu. 4 kurangi 2, 2. 8 kurangi 2 hasilnya 6. Dia berbeda. Ya. Karena memang dalam pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Ya, ini betul nih. Jawabannya yang betul 2. Ini salah. Jadi kalau pengurangan itu mau tidak mau kita harus dari depan. Satu per satu ya. 8 kurangi 4 dulu. Kurangi berapa? Kurangi berapa? Satu per satu. Tapi kalau penjumlahan, dia unik, teman-teman. Dia punya sifat asosiatif yang membuat kita bisa menjumlahkan bilangan manapun yang kita mau. Kita mau menjumlahkan yang belakang dulu, boleh gak? Boleh. Kita mau menjumlahkan yang tengah, jumlahkan yang depan, silahkan. Karena sifat asosiatif menjamin itu. Jadi, kalau misalnya kita punya banyak banyak angka, misal ada 2, 3, 1, 9, 7, 3 misalnya. Kak, saya boleh gak jumlahkan 1 dan 9 dulu? Ya, 1 dan 9 ini jumlahnya 10 biar gampang. Boleh. Kenapa boleh? Karena berlaku sifat asosiatif. Kita mungkin udah tahu ya tentang penjumlahan, udah sering menghadapi dengan penjumlahan. Tapi kadang mungkin kita tidak menyadari gitu. Kenapa sih angka-angka pada penjumlahan itu bisa pindah-pindah kemanapun yang ia mau? Kenapa sih kita bisa menjumlahkan bilangan manapun dulu yang kita mau gitu? Nggak harus satu per satu dari depan. Itu karena ada sifat komutatif dan asosiatif. Yang pengurangan nggak bisa kayak gitu. Ya pengurangan, kalau ada pengurangan di sini semua ya harus satu per satu ya. Dari kiri kurangi dengan satu bilangan, kurangi dengan satu bilangan. Nggak bisa kita asal main mulai mengurangi dari sembarang tempat gitu. Perkalian juga sama ya. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C.
Kelihatannya simpel, tapi ini punya dampak yang sangat luas, teman-teman. Ya. Hanya dengan sifat yang seperti ini saja membuat kita jadi bisa melakukan penjumlahan dari bilangan manapun yang kita mau. Kita bisa melakukan perkalian dari bilangan manapun yang kita mau. Itu berasal dari sifat yang sederhana seperti ini. Nah, kita perlu tahu teman-teman konsep dari penjumlahan, konsep dari perkalian, karena itu fondasi ya. Seperti rumah nggak ada fondasi ya hancur gitu, rapuh. Tapi kalau kita fondasinya kuat, paham banget tentang perkalian, paham banget tentang penjumlahan, itu membuat kita bisa lebih enak gitu ya untuk mempelajari materi-materi yang tingkat lanjut. Karena itu di sini kita bahasnya bilangan. Kemarin kita bahas jenis bilangan ya, bilangan bulat, bilangan rasional gitu. Sekarang kita bahas bilangan lagi. Tujuannya apa? Biar nanti kan kita panjang ya perjalanan. Ada 7 minggu ke depan. Yang materinya itu luar biasa. Materi-materi tersulit di matematika ya. Materi-materi puncak gitu dari semua yang teman-teman pelajari di SD, SMP, SMA semuanya digabung kan. Yang akan nanti diujikan di TKA. Jadi kedepannya materinya akan sulit, akan kompleks dan untuk bisa menghadapi itu ya kita bangun pondasi. Kita bangun pemahaman kita, konseptual kita sehingga nanti enak memahaminya. Jadi terkadang alasan kita sulit memahami ya karena fondasi kita yang kurang kuat. Oke, luar biasa. Di sini banyak ya dari Runi Anjani 45. Wah, ini yang jawab 4 tadi ya. Tapi masih semangat bisa menjawab soal-soal kayak gini ya. Haikal, Dina, Rizka, April, Kelvin, Nabila, Nurul, Citra, Ririn, Nisa, Aulia, Itel, 45 luar biasa. Ini mungkin teman-teman bisa ubah nama dulu ya yang namanya bukan nama asli. Nah, tadi ada Eser, kan ada Itel, itu jadi ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Oke, kita cek teman-teman. Ini kalau kita hitung satu per satu dari depan, ya, 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, tambah 4, 10. Bisa sebetulnya ya. Tapi kita kan udah belajar tentang sifat komutatif, tentang sifat asosiatif. Ya kita gunakan itu. Kita gunakan sifat komutatif. Bahwa bilangan bisa pindah kemanapun yang kita mau. 9-nya kita pindahkan ke depan. Ya. 8 kita pasangkan dengan 2. 7 kita pasangkan dengan 3. 4 kita pasangkan dengan 6. Dan 5 dia nggak punya pasangan. Jadi 9-nya kita pindahkan, 8-nya, ya, 7-nya, 6-nya, sehingga posisinya seperti ini. Kita pasangkan karena kita melihat bahwa 1 tambah 9 nilainya 10. 1 tambah 9 nilainya 10. Nah, normalnya teman-teman, 10 ini harus ditambah dulu dengan 2. 10 tambah 2 ya. 1 tambah 9 tambah 2 tambah 8. Gitu kan, harusnya dari kiri kan. Tapi karena penjumlahan itu punya sifat asosiatif, maka boleh nggak 3 tambah 7 dulu ini yang dijumlahkan? Silahkan. Boleh nggak 4 tambah 6 dulu yang dijumlahkan? Silahkan. Karena penjumlahan punya sifat asosiatif. Yang bunyinya ya adalah bahwa kita bisa menjumlahkan bilangan dari tempat manapun yang kita mau. Nggak harus satu per satu dari kiri. Kita jumlahkan dulu ini, semua nilainya 10. Kita jumlahkan 10 ini. Hasilnya 40 ya, tambah 1 buah angka 5, 45. Dan kalau kita melihat gitu bahwa oh 9 bisa dipindahkan seperti ini, 8 bisa dipindahkan seperti ini. Terus kita bisa menjumlahkan bilangan-bilangan eh, yang lain dulu, yang satu kelompok dulu gitu, nggak harus terurut dari depan. Ya kita tahu trik ini, maka kalaupun misalnya ada soal 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 100 misalnya, berapakah nilainya? Ya, kita bisa gitu. Tinggal pasang-pasangkan saja, ya, 100 dengan 1 gitu, 99 dengan 2, hitung masing-masing pasangan tersebut.
100 dengan satu, 101. 99 dengan dua, 101. Jadi ada banyak 101, cari banyaknya, jumlahkan, selesai. Jadi itu gambaran ya dari sifat komutatif dan sifat asosiatif yang mungkin bisa memperkuat pondasi kita dalam mempelajari matematika. Oke, dari Chamino. Pakai nama asli. Oke, luar biasa ya namanya. Menarik nih, Chamino. Runi Anjani hitung dari depan sampai ke ujung. Kalau dikit mungkin bisa ya, hanya 9 boleh deh. Dari depan, satu tambah 2 tambah 3 ya. Tapi kan kalau sampai 100, nah ribet ya. Itu sebetulnya adalah cara yang digunakan oleh Gauss ya. Gauss tuh di dunia matematika dikenal sebagai dewa matematika gitu. Lahir tahun 1700-an mungkin. Jadi dikenal sebagai dewa matematika karena pemikirannya, gagasannya, penemuannya itu sangat banyak sekali. Dan yang mempelopori cara tadi, ya, yang mempopulerkan mungkin adalah Gauss gitu bahwa bisa loh ini dipasang-pasangkan, gitu. Dijumlahkan masing-masing pasangan, jumlahkan semuanya dapat. Gitu.